Salam saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara dimanapun saja berada. Kiranya damai dan sukacita dan penghiburan dari Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati dan mohon hikmat Tuhan dalam mengerti kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas semua yang baik yang selalu Engkau limpahkan bagi kami. Berkat perlindungan-Mu dan kasih setia-Mu, serta segala kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami secara pribadi. Jamah hati kami dan Roh Kudus-Mu berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, renungan firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Filipi 1 ayat 12. Apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Pernahkah kita mengalami kekecewaan? Sudah tekun bekerja, diberhentikan dari perusahaan atau tempat kita bekerja. Atau sudah menjaga pola makan dan rajin berolahraga, tapi didiagnosa mengidap penyakit kronis. Sudah setia, pasangan kita malah mengecewakan kita. Saat kekecewaan kita alami, bagaimanakah respon kita? Marah? Atau kita mau bersabar dan teguh hati karena meyakini ada sesuatu yang indah di baliknya. Sejak berjumpa secara pribadi dengan Yesus, Paulus si penganiaya jemaat berubah menjadi penginjil. Awalnya menggebu-gebu menganiaya orang yang percaya. Sekarang giat memberitakan nama Yesus. Paulus berkeliling ke berbagai daerah untuk memenangkan jiwa-jiwa. Ketika upayanya terhalang saat ia dipenjara, tentu ada rasa kecewa. Namun ia mau sabar dan teguh. Paulus meyakini ada sesuatu yang indah di baliknya. Faktanya, saat dirinya dipenjara, bangkit keberanian di hati saudara-saudara seiman untuk berkata-kata tentang firman Allah. Paulus menulis beberapa surat, yakni surat Filemon, Filipi, Kolose, dan Efesus. 4 surat ini mempengaruhi kehidupan banyak orang, bahkan jutaan generasi mendatang. Tidak heran Paulus menyatakan pemenjaraannya menyebabkan kemajuan Injil. Kekecewaan memang sangat menyakitkan. Belajar dari Paulus saat kecewa, maukah kita tetap sabar dan teguh? Ingat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Tuhan dapat memunculkan hal-hal indah di balik kekecewaan yang kita alami. Dengan kesabaran dan keteguhan hati, kita mempersilahkan rancangan Tuhan yang lebih istimewa terjadi. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kesabaran dan keteguhan adalah sarana untuk melihat keindahan yang Tuhan siapkan di balik kekecewaan. Paulus adalah gambaran orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima segala risiko yang akan dialaminya. Berlatar belakang orang yang sangat membenci umat Tuhan dan sering menganiaya umat Tuhan. Tapi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri secara pribadi kepada Paulus, di situ Tuhan mengubah hatinya. Paulus menjadi seorang yang taat dan setia. Kerelaan memberitakan nama Yesus menjadi pekerjaan barunya. Tapi di balik pelayanannya, ada banyak persoalan yang dihadapi Rasul Paulus, seperti terkisah dalam 2 Korintus 11 ayat 25-27. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa,
kedinginan dan tanpa pakaian. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita merenungkan firman Tuhan yang singkat ini, saya rindu mengajak saudara-saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Firman-Mu yang mampu mengubah hati kami dan memberi kami kekuatan yang baru dalam melakukan segala aktivitas dan rutinitas kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, baik pergumulan sakit penyakit, musibah dan bencana, serta masalah dalam keluarga dan lain sebagainya. Kami tahu hanya Engkau Tuhan yang mampu menolong segala pergumulan yang kami hadapi. Biarlah Engkau buka jalan dan kiranya Roh Kudus-Mu terus menuntun hati kami untuk mengerti kehendak-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, kiranya berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan terus menjadi bagian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan saat ini sudah menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom.